Saya sangat yakin bahwa penyiraman air keras kepada Andrianus itu bukan perkara pidana biasa. Kami aktivis pembela HAM ya sangat melihat bahwa ini adalah sebuah strategi atau sebuah cara yang sekali lagi dilakukan oleh negara ini untuk menakut-nakuti, untuk membangun sebuah kultur bahwa bersuara, berekspresi, bekerja untuk membela hak asasi manusia adalah hal yang dibenci oleh negara, sehingga siap-siap saja. Mungkin kemarin Andri, mungkin besok juga bisa semua. Mulai dari Cak Munir dan banyak sekali rentetannya sampai dengan Andri. Tidak ada kasus yang final diselesaikan yang bisa menunjukkan siapa pelakunya, siapa dalangnya, dan terlebih dari itu semua adalah sanksi yang betul-betul diberikan kepada pelaku kekerasan ini seperti itu. Dan kami terus menyuarakan bahwa kasus Andri ini tidak akan membuat kita takut. Kita akan semakin berani dan kita akan semakin bersuara ketika ini sudah dimandatkan kepada Kapolri, dalam hal ini Pak Listio Sigit ya. Saya pikir justru inilah saatnya buat Kepolisian Republik Indonesia untuk betul-betul ya, untuk betul-betul menyikapi ya. Saya yakin ini juga merupakan pembuktian yang harus mungkin diupayakan sekuat-kuatnya oleh lembaga Kepolisian Republik Indonesia. Harapan dari Koalisi Perempuan Indonesia kali ini, Pak Kapolri betul-betul bisa memposisikan dan itu berpihak kepada rakyat, berpihak kepada penyelesaian yang benar-benar valid dan final dan memenuhi rasa keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pada kesempatan hari ini kembali lagi kita di Rumah Palapa, di mana rumah ini insya Allah dijadikan sebagai laboratorium untuk teman-teman yang berpikir juga menyikapi isu-isu terkini. Dan pada kesempatan hari ini sudah ada narasumber yang luar biasa, seorang perempuan tangguh yang insya Allah hari ini beliau akan menjelaskan lebih banyak dalam topik kita di insight dan memberikan banyak insight dalam episode kita hari ini. Tema kita ini tidak terlalu jauh dari insiden dan isu-isu terkini yang tengah menjadi sorotan publik. Dan sebelum kita bahas, saya perkenalkan dulu dengan narasumber kita ini, Ibu Mike Ferawati Tangka. Bagaimana kabarnya Ibu? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua dan juga sehat-sehat saja. Semoga kita semua dalam keadaan yang baik dan sehat semua. Nah, sebelum itu Ibu Pak Mike Ferawati ini adalah Sekjen Koalisi Perempuan Indonesia. Dan sekali lagi kami dari Rumah Palapa mengucapkan banyak terima kasih Ibu sudah berkenan hadir di podcast kita pada kesempatan ini. Sama-sama. Dan mungkin Ibu juga sudah tahu terkait dengan isu terkini perihal masalah penegakan hukum kita, di mana Ibu juga bagian dari aktivis Indonesia. Teman kita, kawan kita, baru-baru ini mengalami insiden yang sama-sama kita nggak inginkan dengan adanya di penyiraman air keras terhadap Bang Yunus, Andri Yunus. Di mana kalau kita sedikit tengok ke belakang, beliau ini sangat kritis dari berita-berita, informasi-informasi yang kita baca, sangat kritis dan sangat idealis, teguh juga dalam memperjuangkan hak-hak hukum. Terutama banyak beliau menyoroti soal militeristik ini, Bu. Betul. Hingga pada akhirnya insiden terjadi. Dalam pandangan Ibu melihat masalah ini seperti apa? Ya, terima kasih dengan Mas Ibrahim. Mas Ibrahim. Ini memang mendekati Lebaran ya. Di bulan puasa Ramadan juga kita sekali lagi menghadapi insiden yang sangat membuat bukan saja kesedihan ya, tetapi ini juga sebenarnya kekecewaan yang lagi dan lagi ya. Karena kalau kita bicara Andri Yunus ya, rekan saya juga di Kontras ya, kami memang selama ini juga banyak sekali bekerja bersama-sama ya, Kontras, Imparsial, lalu juga Elsam,
dan banyak sekali PBHI ya seperti itu, YLBHI, kita memang sama-sama banyak sekali menyoroti isu-isu terkait dengan sektor keamanan ya. Kalau kita bicara sektor keamanan itu kan berarti ya militer juga ada di dalamnya, termasuk polisi ya, yang selama ini juga sebenarnya menjadi bagian yang juga kita dukung penguatannya seperti itu ya. Dan sekali lagi ini kekecewaan yang luar biasa untuk kita semua, terutama aktivis-aktivis dan para pembela HAM ya. Lagi-lagi menghadapi insiden, dan saya sangat yakin bahwa penyiraman air keras kepada rekan sobat Andrinus itu bukan perkara pidana biasa. Kami aktivis pembela HAM ya sangat melihat bahwa ini adalah sebuah strategi atau sebuah cara yang sekali lagi dilakukan oleh negara ini untuk menakut-nakuti, untuk membangun sebuah sebuah kultur bahwa bersuara, berekspresi, bekerja untuk membela hak asasi manusia adalah hal yang dibenci oleh negara, sehingga siap-siap saja. Mungkin kemarin Andri, mungkin besok juga bisa semua. Semua, tidak terkecuali kalau selama ini korban yang mendapatkan intimidasi, persekusi, atau juga semacam terkait dengan bentuk kekerasan ya, bisa jadi juga kelompok perempuan, meskipun tidak sama seperti rekan kita Andri ya. Ini semakin memperkuat bahwa bekerja membela HAM, mendorong penegakan hukum yang betul-betul supremasi ya, yang betul-betul dijalankan, semakin menunjukkan bahwa kami yang bersuara, kami yang mungkin aktif mengangkat isu-isu ketidakbenaran atau ketidakbecusan ya, ini akan punya ancaman-ancaman tertentu. Tetapi berangkat dari kasus apapun ya, mulai sebenarnya persoalan-persoalan yang mengancam kawan-kawan aktivis itu bukan cuma kasus Andri. Kalau kita tengok ke belakang banyak sekali, mungkin kita juga, kalau itu kita bicara kontras ya, karena rekan Andri kan juga sehari-hari dia ada di lembaga kontras ya, komisi pemberantasan dan orang hilang itu ya, seperti itu. Kita tahu Cak Munir juga. Dan sedih sekali, mulai dari Cak Munir dan banyak sekali rentetannya sampai dengan Andri. Tidak ada kasus yang final diselesaikan yang bisa menunjukkan siapa pelakunya, siapa dalangnya, dan terlebih dari itu semua adalah sanksi yang betul-betul diberikan kepada pelaku kekerasan ini, seperti itu. Dan kami terus menyuarakan bahwa kasus Andri ini tidak akan membuat kita takut. Kita akan semakin berani dan kita akan semakin bersuara untuk apapun ya yang kita anggap bahwa ada problem-problem pelanggaran HAM, problem-problem pengabaian hak-hak rakyat ya, dan juga penegakan hukum yang semakin impunitas terhadap pelaku ya. Kita tidak tahu pelaku siapa, dan bisa jadi ketika saya bicara impunitas, mungkin pelakunya juga adalah orang-orang yang mungkin punya tanggung jawab terhadap penyelenggaraan negara. Mau dia di bidang pemerintahan maupun di bidang sektor keamanan, seperti itu. Oke Bu, sebelum terjadinya insiden penyiraman itu, seperti juga saya singgung di awal bahwa Andri Yunus ini sempat viral waktu itu dengan beraninya hampir sampai menerobos di Hotel Fairmont waktu itu. Betul. Dalam rangka pembahasan RUU TNI waktu kalau tidak salah. Apakah ini ada kolerasinya dengan insiden ini atau seperti apa Bu keterkaitannya ini sampai terdampak seperti ini? Saya mungkin karena kita ngobrol ya, tapi saya cukup subjektif ya melihat ini semua, dan saya mau lihat bahwa waktu rekan kita Andri menerobos ya, dan dengan teman-temannya pada saat itu rapat, yang satu hal itu juga mungkin itu dilakukan oleh Andri dan kawan-kawan karena memang ada anomali dalam pembahasan RUU TNI ini ya. Satu, RUU TNI itu tidak masuk dalam program legislasi nasional.
dibahasnya secara diam-diam, dan banyak pasal, dan akhirnya pasal-pasal yang dihasilkan juga. Dan ketika masukan-masukan, aspirasi disampaikan, baik itu ke parlemen, ke pemerintahan juga, saya pikir itu sudah cukup. Tetapi ternyata itu tidak menjadi sebuah catatan penting untuk dikaji ulang atau diindahkan lah ya oleh parlemen pada saat itu, dan tetap meneruskan proses itu. Maka menurut saya hal yang dilakukan oleh rekan Andri pada saat itu adalah dorongan bahwa ada apa ini gitu ya. Bahwa pengaturan militer yang sebenarnya sudah tidak, TNI ya dalam hal ini, tidak perlu undang-undang itu direvisi. Sebenarnya TNI itu sudah banyak sekali cawe-cawe dalam kehidupan masyarakat sipil. Urusan kesehatan, urusan pasar, urusan apa sih yang enggak MBG juga ya betul. Juga. Apa sih enggak yang enggak dicawe-cawein sama TNI gitu. Jadi itu yang menjadi bahwa kita juga harus kembali satu hal. Undang-undang TNI yang direvisi kemarin secara diam-diam itu serta-merta juga mengkhianati janji-janji reformasi. Dan ingin mengembalikan dui fungsi ABRI, meskipun bilang ini cuma selalu kan aktivis dituduh ya. Aktivis selalu tidak pernah suka, tapi itu buah dari reformasi yang sebenarnya kalau kita kembali lagi memang ada campur tangan dari TNI atau militer terhadap kekerasan atau eskalasi kerusuhan yang terjadi, termasuk kalau Koalisi Perempuan Indonesia adalah organisasi massa perempuan, kami sangat berdiri tegak bahwa militer juga punya andil dalam kasus tragedi pemerkosaan kaum Tionghoa di tahun 1998. Dan itu belum selesai sampai sekarang. Jadi apa yang dilakukan Andri itu memang adalah bentuk aspirasi, dan Andri di sini justru bukan mungkin dia berdiri sebagai individu ya, tetapi dia juga bergerak menyuarakan apa yang menjadi suara hati ya, atau menjadi aspirasi dari banyak orang, termasuk Koalisi Perempuan Indonesia yang selama ini juga bersama-sama dengan kawan-kawan untuk memperjuangkan itu. Pelanggaran HAM masa lalu, pelanggaran HAM di masa-masa Orde Baru sampai saat ini belum pernah selesai. Bahkan peradilan militer juga belum pernah memproses itu dengan baik dan benar. Justru memberikan impunitas bagi pada saat itu target-target atau tokoh-tokoh militer yang sudah kita punya gambarannya. Dan habis itu saya tahu juga memang setelah istilahnya menerobos ke ruangan di Hotel Fairmont itu, Andri juga tetap menyuarakan bersama-sama. Bahkan terakhir itu saya bertemu dengan Mas Andri itu ya, itu pada saat kita diundang oleh Kompolnas ya untuk membicarakan percepatan reformasi untuk kepolisian ya. Saya bersama-sama dengan rekan Andri juga menyampaikan dengan teman-teman yang lain gitu ya. Dan terakhir juga kalau tidak salah, meskipun mungkin tidak bertemu secara langsung ya karena ini sistemnya hibrid, kita juga membahas soal rancangan perpres tentang militer yang akan menangani terorisme seperti itu. Terakhir ya, saya masih bisa bertemu dan berdiskusi bersama dengan rekan Andri, dan sedih sekali di antara kita semua gitu ya. Justru yang harus mengalami insiden dan juga permasalahan yang sangat penting dan sangat sedih ini justru rekan Andri gitu ya. Itu kami sangat menyesali ini semua, dan hanya berharap Andri mungkin tetap bisa hidup sehingga ketika proses ini dijalani ya, karena kita tahu Cak Munir sudah tidak ada ya, sudah berpulang, dan juga mungkin proses-proses yang lain, dan kita tahu juga Novel Baswedan juga hampir sama ya polanya. Sampai sekarang juga tidak diproses dan tidak ditetapkan siapa pelakunya, dan tidak ditindak secara hukum. Menyoal soal penindakan hukum, hampir berapa hari yang terakhir Pak Presiden kita, Pak Prabowo, memberikan instruksi langsung kepada Kapolri untuk menindak dengan tegas permasalahan ini. Nah, kalau menurut pandangan Ibu, apakah instruksi Presiden ini adalah hanya untuk benar-benar tulus, atau dalam tanda kutip hanya untuk menjadi pengontrol bagi para pengkritik yang sangat luas dalam memberikan aspirasi?
Jadi saya boleh Silakan. jawab saja seperti yang saya pikirkan ya. Boleh. Dari kalau saya melihat dari apa ya, apakah ini adalah sebuah itikat baik dari presiden? Terus terang, kalau saya pribadi ya berat sepertinya. Tetapi saya harus sampaikan, kami agak sulit ya untuk bisa mempercayai ini di sebuah itikat baik dari pemimpin negara gitu ya, karena satu hal kita sudah terlalu banyak ya melewati persoalan-persoalan yang tidak selesai. Dan di balik itu semua, kenapa akhirnya saya mau katakan di dalam podcast ini, mudah-mudahan saya aman-aman saja habis ini. Insya Allah, amin. Seperti itu ya. Sepertinya Presiden Prabowo hanya lip service ya. Seperti itu. Jadi ya itu tadi, seperti saya mungkin ingin mengulangi apa yang Mas Ibrahim sampaikan. Hanya untuk mengkondisikan agar mungkin masyarakat sudah kok polisi terutama Kapolri juga sudah dimandatkan, diinstruksikan. Tetapi kami aktivis pembela HAM itu sudah cukup sering ya melihat, dan saya pikir terlepas dari apapun mungkin juga Mas Ibrahim bisa jadi berbeda pandangannya, tetapi saya kok merasa ini bukan sesuatu itikat yang sungguh-sungguh. Karena sebelum-sebelumnya saja kami banyak mendengar pidato-pidato presiden yang banyak menyudutkan kerja-kerja aktivis, kerja-kerja organisasi masyarakat sipil yang antek-antek asing lah, dibilang seperti itu kan ya, yang dikatakan selalu ribut, tidak punya data gitu ya. Padahal sepanjang kami bekerja ya, terlepas ya karena mungkin lembaga masyarakat sipil itu ada yang memang benar-benar bekerja sesuai dengan mandatnya, tetapi juga kita tahu kan ya bahwa di dalam semua sudah menjadi rahasia umum lah ya Mas Ibrahim ya, bahwa NGO atau juga lembaga masyarakat sipil kan juga ada yang dibesut oleh kelompok-kelompok tertentu ya, sehingga mereka bekerja tidak, mungkin mereka akan mengedepankan kepentingan yang mana seperti itu ya. Jadi satu itu tadi, tapi ketika ini sudah dimandatkan kepada Kapolri dalam hal ini Pak Listio Sigit ya, saya pikir justru inilah saatnya buat Kepolisian Republik Indonesia untuk betul-betul ya, untuk betul-betul menyikapi ya. Terlepas itu tadi saya mengatakan apakah instruksi ini sifatnya betul-betul naluriah bagi seorang pimpinan negara yang merasa kecewa bahwa ada salah satu warga negara yang mengalami kekerasan dengan disiram oleh air keras hanya karena dia bekerja untuk membela hak asasi manusia. Tetapi saya yakin ini juga merupakan pembuktian yang harus mungkin diupayakan sekuat-kuatnya oleh lembaga kepolisian Republik Indonesia. Untuk betul-betul, saya tahulah mungkin ya, dan saya percaya dengan perkembangan yang sudah ada, Kepolisian Republik Indonesia rasanya sudah mempunyai berbagai macam metodologi, bukan hanya metodologi ya, mungkin perangkat. Dan saya mungkin yakin ya, sebelum podcast ini terjadi, mungkin kepolisian sudah mengantongi data-data valid soal siapa yang melakukan, siapa dalang dibalik peristiwa insiden penyiraman air keras kepada rekan Andri ya. Dan ini yang menurut saya waktunya untuk Kepolisian Republik Indonesia untuk betul-betul ini tadi ya, atau melepas, karena ini bagian dari analisis saya ya. Ada politik-politik akhir ini yang juga ingin, mungkin apakah ini juga dilihat atau dianalisis ya, tapi saya melihat ada pola-pola konflik yang ingin diciptakan antara militer dan juga kepolisian. Jadi mari Kepolisian Republik Indonesia juga bisa betul-betul menyikapi, dan kalau perlu juga bisa, kemarin menarik ya yang disampaikan oleh Pak Polda juga ya, bahwa menerima semua informasi-informasi valid dari semua pihak, dari masyarakat. Ini menurut saya langkah baik yang juga dilakukan oleh pihak kepolisian untuk, ini saya rasa mungkin itikat ya, supaya mempercepat gitu ya. Dan
kalau bisa jadi ya, tanda kutip, kalau misalnya upaya-upaya dilakukan oleh kepolisian ini dilemahkan misalnya, atau terjadilah apa ya kita tidak pernah tahu, maka data-data dari masyarakat sipil ini bisa menjadi pembanding ya, yang akan memperkuat upaya-upaya yang bisa dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia. Meskipun saya juga ingin menyampaikan bahwa Kepolisian Republik Indonesia juga harus hati-hati ya, karena juga banyak hal-hal ya atau poin-poin yang itu memang diarahkan institusi kepolisian belumlah akuntabel. Nah inilah saya pikir ini momentum yang kuat ya, peristiwa rekan kita Andrini menjadi sebuah upaya yang serius yang betul-betul dilakukan, dan mari Kepolisian Republik Indonesia menunjukkan bahwa masih menjadi institusi pelayan keamanan penegakan hukum masyarakat sipil yang dapat diandalkan. Ya, soalnya beredar di masyarakat anggapan publik yang juga mengkritisi penegakan hukum menyelesaikan masalah ini, yang menganggap bahwa Polri ini kan punya perangkat yang cukup efektif lah dalam menyaring, mencari siapa sih pelaku sebenarnya. Nah, ada juga yang beranggapan bahwa menangkap kriminal yang biasa cepat-cepat, saat menangkap aktivis disiram kok lagi jadi lambat. Menurut Ibu pandangan masyarakat seperti ini? Masyarakat sipil ini kan mungkin punya beragam pandangan ya, punya beragam pendapat ya atau persepsi, karena mereka juga mengalami kelemahan dalam informasi ya. Publik kita ini merupakan publik yang tidak selalu punya pengetahuan dan informasi yang lengkap. Karenanya ini juga harus di balancing ya. Mungkin kepolisian atau pihak-pihak yang selama ini memproses. Seperti misalnya saya mencontoh ya, banyak kawan-kawan misalnya seperti Amnesty Internasional, ada Bang Usman Hamid di situ, lalu ada YLBH, ada teman saya juga Mas Isnur gitu ya. Lalu banyak hal itu menceritakan gitu loh, bahwa sebenarnya metode itu sebenarnya, dan itu adalah hal yang baik ya, positif untuk diketahui oleh masyarakat bahwa salah gitu ya. Mungkin bisa jadi kalau polisi dituduh ya, kok begitu aja lambat, kelihatan sekali bahwa polisi juga punya kepentingan-kepentingan tertentu sehingga dianggap menghambat atau memperlambat proses seperti itu. Nah, ini yang menurut saya harus dikembalikan, bahwa misal mungkin perlu humas bagian humas ya kepolisian menceritakan prosesnya seperti apa, metodologinya seperti apa, menggunakan perangkat apa, sehingga masyarakat jadi tahu bahwa ini effort atau ini upaya yang dilakukan oleh polisi, bahwa di situ akhirnya masyarakat jadi tahu, oh ternyata ada kok, upayanya cukup kuat kok, sudah menggunakan metodologi penyingkapan, investigasi yang juga sudah kekinian dan menggunakan analisis yang juga terbarukan, inovasi-inovasi yang dilakukan dengan perangkat-perangkat yang ada. Jadi kalau ini lambat, sebenarnya ada apa? Biarkan masyarakat juga menjadi cerdas untuk mengulik itu semua, tetapi itu harus dikembalikan kepada informasi yang valid. Saya pikir Humas Kepolisian Republik Indonesia harus rutin ya. Mungkin ini kan kemarin sudah ya. Mungkin entah hari ini atau besok itu menyampaikan update dari proses yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pengungkapan atau investigasi dari kasus Andri Yunus ini. Bu, sebagai meneruskan suara dari teman-teman Koalisi Perempuan Indonesia dalam kepada Pak Kapolri atau institusi penegak hukum dalam menyelesaikan permasalahan ini, mungkin ada pesan nggak Ibu untuk Pak Kapolri dalam menyelesaikan kasus ini? Dari segi apa mungkin yang ingin Ibu sampaikan dari teman-teman Koalisi Perempuan Indonesia? Kepada Kepolisian Republik Indonesia ya, terutama kepada Pak Kapolri ya, Pak Listio Sigit. Sebenarnya terlepas dari apapun ya yang sudah beredar ya, bahwa Pak Listio punya semacam semacam political interaction atau political dengan pihak-pihak tertentu, terutama pemerintahan, tetapi harapan dari Koalisi Perempuan Indonesia kali ini, Pak Kapolri betul-betul bisa memposisikan dan itu berpihak kepada
rakyat, berpihak kepada penyelesaian yang benar-benar valid dan final dan memenuhi rasa keadilan. Bukan saja yang dialami oleh Andri ya, rekan kita Andri dan anggota keluarganya dan seluruh kawan-kawan kontras yang saat ini pasti sangat terpukul ya dan sedih dengan peristiwa Andri. Tetapi Pak Listio Sigit sebagai Kapolri juga harus betul-betul menyelesaikan permasalahan ini tanpa intervensi, tanpa kepentingan-kepentingan politik ya, sehingga ini juga dapat meretas anggapan bahwa kepolisian memang berdiri atas kepentingan-kepentingan rakyat, berdiri berdiri di depan kepentingan-kepentingan atas pelanggaran hak asasi manusia, dan mungkin mengurangi anggapan-anggapan yang selama ini bahwa kan saya nggak langsung saja cerita ya. Ada yang sampai bilang buat apa percuma lapor polisi. Itu kan sebenarnya sebuah hashtag yang sebenarnya sangat merugikan untuk institusi kepolisian. Nah, saya rasa ya ketika ini juga terjadi dan ini sudah kesekian kali, saya pikir waktunya kepada institusi kepolisian untuk betul-betul memastikan bahwa persoalan-persoalan, saya tahu mungkin di dalam keterbatasan saya mungkin saya tidak dapat mengukur ada dampak politis ya yang terjadi, tetapi itulah harapan saya, menyuarakan harapan dari Koalisi Perempuan Indonesia sendiri dan menyuarakan harapan-harapan bahwa kepolisian harus tegak lurus dalam hal menyelesaikan kasus kekerasan yang dialami oleh rekan kita Andri, dan juga memproses apapun ya yang itu juga punya hal tanpa ada beban ya, beban tekanan politik atau intervensi dari pihak-pihak. Saya tahu misalnya ketika intervensi ini dari pemerintah, itu kan kita tidak bisa bilang masa itu terjadi, ini kan sudah menjadi pengetahuan bersama ya Mas Ibram. Jadi saya rasa ini waktunya untuk Pak Kapolri untuk betul-betul berdiri di atas kepentingan pembelaan dan penegakan hukum dan hak asasi manusia. Iya, soalnya dari insiden ini kan Ibu jadi traumatik sosial ya. Betul. Bagi teman-teman aktivis yang gemar menyuarakan kritik terhadap pemerintah, ini kan menjadi pukulan telak bagi kawan-kawan ini. Mungkin dan menjadi ketakutan ya, betul. Saya menyadari bahwa peristiwa yang dialami oleh rekan Andri sedikit banyak pasti akan mempengaruhi bagaimana aktivis, terutama aktivis pembela HAM itu menyikapi, dan tentu punya kekhawatiran bagaimana nasib ke depan dalam menyuarakan apakah mereka juga menjadi bagian, atau hari kemarin adalah Andri, mungkin bisa jadi saya atau bisa jadi yang lainnya juga seperti itu. Jadi ini sudah pasti memukul ya, dan juga bisa jadi juga membuat trauma ya. Ini kalau kita bicara aktivis-aktivis ini kan beragam ya. Ini bisa jadi menjadi terutama aktivis perempuan ya yang juga punya kondisi kerentanan yang berbeda ya, aktivis perempuan ini. Nah, bisa jadi ini akan membuat mereka juga patah ya terhadap perjuangan-perjuangan, apalagi misalnya saya mencontoh aktivis-aktivis perempuan yang melawan tambang yang ilegal ya, melawan perkebunan sawit yang selama ini berangus sumber-sumber penghidupan mereka seperti itu. Tanpa harus disiram air keras, sebenarnya mereka juga sudah mengalami, dan inilah yang bisa jadi sedikit banyak akan mempengaruhi. Tetapi peristiwa Andri ini semakin menguatkan kita, semakin membuat kita terkonsolidasi, dan kita nggak akan pernah takut. Kita akan tetap berani menyuarakan apa yang menjadi kebenaran, apa yang menjadi kondisi-kondisi buruk pemenuhan hak asasi manusia untuk seluruh rakyat tanpa terkecuali. Oke, Bu, jika dalam waktu dekat nih kasus ini, dalang atau eksekutor ini tidak diseret ke pengadilan, kira-kira apa pesan yang ingin Ibu sampaikan, terutama kepada warga negara yang ingin tetap kritis? Apakah demokrasi kita sudah sampai sekarat itu, kalau menurut Ibu? Ketika dalang sudah ditemukan, pelaku juga sudah jelas dapat dibuktikan,
tapi tidak diproses hukum atau Ya. diberi sanksi, maka ya kami akan terus bersuara, bergerak ya. Demokrasi memang sudah hampir mencapai titik nadir ya. Mungkin bukan hanya persoalan rekan Andri ya, tetapi kita juga punya banyak catatan demokrasi kita yang memang perlu secara substansi ya. Ya. Dan secara teknokrasinya juga, dan secara demokrasi kita memang sedang diambang apa ya, kemerosotan ya. Dan kita juga perlu terus bersuara, dan yang perlu saya juga yakini, saya juga meyakini, dan ini pasti akan menjadi perjuangan kita terus menerus meskipun gerakan masyarakat sipil, gerakan HAM, gerakan demokrasi juga sedang dihantam ya, atau sedang ditekan untuk tidak banyak bergerak, tetapi kami akan tetap terus bergerak. Kami tetap akan terus bersuara sampai keadilan betul-betul dinyatakan ya. Misal penghukuman bagi pelaku dan dalang dari penyiraman air keras terhadap Andri. Tidak boleh ada impunitas lagi, siapapun dia. Ya, bagaimana demokrasi bisa tegak lurus kalau masih kontrol sosial sivitas aktivis pada mereka yang berkuasa, ditekan, bahkan sampai dilakukan tindakan-tindakan di luar pelanggaran hukum. Itu kan sangat disayangkan. Bu, mungkin terakhir closing statement-nya, Bu, dalam permasalahan ini mungkin ada pesan-pesan yang ingin Ibu sampaikan dalam diskusi kita hari ini terkait kasusnya. Oke. Sebenarnya mungkin beberapa sudah saya sempat sebutkan tadi, tapi saya akan kembali menegaskan kembali bahwa kami aktivis, kami masyarakat sipil, kami tidak pernah takut. Kasus Andri Yunus, rekan kita, adalah kasus yang mengecewakan dan juga memukul kita semua. Tapi ini tidak memukul keinginan kita, tidak memukul perjuangan kita. Kita akan tetap terus bersuara, kita akan tetap terus menerobos atau mendobrak sampai keadilan ini betul-betul dapat diangkat seperti itu. Dan tentu saja pesan juga terhadap Kepolisian Republik Indonesia sebagai institusi yang diminta untuk memproses ini semua, itu tadi dijalankan dengan penuh penuh itikat baik, dan itu tadi berlandaskan kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan kelompok-kelompok tertentu, dan berhasil mengembalikan kepercayaan publik bahwa polisi masih bisa menjadi institusi yang diharapkan untuk menegakkan keadilan dan hukum di Indonesia. Mudah-mudahan ya Ibu ya. Amin. Oke, terima kasih Ibu Mike Ferawati sudah berkenan hadir lagi di podcast kita pada kesempatan siang menjelang sore ini. Dan tentunya harapan besar kita masyarakat sipil ya, tentunya baik yang pegiat yang terjun langsung dan juga masyarakat pada umumnya berharap ya penegakan hukum akan berjalan sesuai dengan rule-nya, dan siapa yang menjadi pelaku ya harus ditindak sesuai dengan mekanisme peraturan hukum yang berlaku. Dan semoga teman-teman institusi penegak hukum juga tetap semangat dalam mengungkap kasus ini, karena sangat tidak manusiawi lah kalau bahasanya. Oke, mungkin itu saja Ibu dalam podcast kita hari ini. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Dan teman-teman Rumah Palapa dimanapun berada, pada kesempatan hari ini mudah-mudahan banyak insight sebenarnya yang disampaikan oleh Ibu Mike Ferawati, dan menjadi titik poin bahwa hukum kita memang harus berjalan seiring dengan masyarakat dan aparat penegak hukum. Mungkin itu saja apa yang kami bahas pada kesempatan hari ini. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.